Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali masih bersama channel Goy Elektro. Baik teman-teman, di video kali ini kembali saya akan berbagi memperbaiki TV LG ya, LG Flatron untuk ukuran 21 inch. Ya, untuk kerusakannya sini sudah saya colokkan ke tombol ke AC ya, kabel listriknya maaf. Dan di sini terlihat indikator merah. Biasanya untuk TV LG kalau kita mau nyalakan kita harus tekan terlebih dahulu tombol PR. Di sini ada tombol PR ya teman-teman, ke atas maupun ke bawah kita coba pencet saja sambil perhatikan lampu indikatornya. Oke, lampu indikatornya berkedip ya, berkedip merah dan kembali seperti itu, dan TV tidak mau start. Baik teman-teman ya, TV tidak mau start. Oke, jadi langsung saja kita bongkar TV-nya untuk berbagi tips dan tutorialnya. Teman-teman, ini TV-nya sudah saya bongkar. Oke, kita lepaskan saja. Kita cek-cek komponen apa saja yang rusak nanti ya. Oke. Hop. Ya, jadi intinya tadi itu TV-nya standby, tapi sebelum ke yang lain ada baiknya kita lihat fisik dari komponen TV ini. Aman-aman saja teman-teman, nggak tentu ya. Oke, kita mulai dengan mengukur tegangan ya teman-teman. Kita cek tegangan terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita cek dulu tegangan AB plus ya teman-teman, karena lampu standby-nya menyala. Oke, jadi kita cek tegangan B plus. B plus itu ada di sini teman-teman, di pin playbacknya. Oke, untuk tegangan B plus biasanya 115 volt, jadi skala DC kita pindahkan ke 300 ya, jadi di bawah 115. Oke, kita coba ukur di sini ada berapa volt. Oke teman-teman, ternyata itu tidak ada tegangannya di bagian B plus ya. Kita urut di L-coil 160 di sini ya, ini coil 160. Oke, di L-coil 160 itu tegangannya ada 115. Oke ya, oke. Lalu kita urut lagi jadulnya. Di sini ada, ini ada air batu, di sini ada air batu. Oke, sebelum air batu ada, setelah air batu juga ada. Kemudian naik lagi ke sini, ini ke jalur ini teman-teman. Oke, ada, setelah air juga ada. Di sini ada, ini ada R ya, R403 ada. Oke, jadi setelah R403 di sini tidak ada tegangan ya setelah R. Jadi R403 ini penghubung antara B plus 160 volt ke sini ya teman-teman, ke B plus ini ya, B plus kaki playback. Jadi tegangan itu tidak sampai ke playback. Oke, jadi kita coba mengganti dulu ini R403 nya. Ini kemungkinan ya, ini putus. Jadi kalau kita sentuh dari bawah dengan jari ini tidak ada terasa panas sama sekali ya. Jadi kesimpulannya ini putus ya teman-teman, putus. Jadi kita harus ganti terlebih dahulu. Nah, di sini posisi tetap standby ya teman-teman, tetap standby. Oke, kita copot, ganti terlebih dahulu.
Oke, kita lepaskan terlebih dahulu airnya. Oke. Jadi kesimpulan dari kerusakan TV yang standby itu banyak sebab ya teman-teman. Bisa tegangan 5 volt hilang dari 7805, bisa kerusakan pada firmware EEPROM-nya. Jadi banyak sebab. Maka dari itu yang kita temukan kasus seperti ini itu berbeda-beda. Oke teman-teman, ini airnya. Mari segera kita cari penggantinya. Kita ganti terlebih dahulu. Oke, kita pasang lagi. Oke, jadi kita solder di bawah PCB aja dulu teman-teman. Nanti kalau udah bagus baru kita rapikan. Ya, kita coba di sini aja dulu. Oke. Setelah seperti itu, kita coba kembali nyalakan TV ini. Coba kembali ya teman-teman. Nah, ternyata setelah dipasang airnya itu TV langsung bunyi menciut, ciut ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ukur tegangan B+. Apakah hadir? Oh, B plusnya nggak hadir teman-teman. Jadi drop. Oke, drop ya. Oke, drop. Untuk menyiasati yang seperti ini, kita coba ukur transistor horizontalnya terlebih dahulu teman-teman. Untuk pengukuran kita tes di skala buzzer ya, di buzzer. Kita putar ke sini. Nah, di sini teman-teman pakai buzzer ya. Maaf teman-teman, ini masih kebungkus plastik ya, belum sempat nyobek. Hahaha. Oke. Jadi kalau bolak-balik diukur bolak-balik di kaki kolektor basis emitter ini buzzernya bunyi atau warna lampunya ini menyala, itu diartikan bahwasannya TR-nya short ya teman-teman. Kita coba. Oke, buzzernya bunyi. Kita balik. Bunyi, balik. Bunyi dan bunyi. Jadi sepertinya ini short, sepertinya ya. Jadi wajib kita lepas dulu transistor horizontalnya. Oke, kita lepas dulu teman-teman ya. Jadi kalau TV itu bunyi menciut seperti itu teman-teman, itu juga bisa rusak playbacknya. Terkadang rusak transistor horizontalnya seperti ini. Dan transistor horizontal itu rusak juga ada sebabnya ya teman-teman. Jadi terkadang tidak mutlak transistor horizontalnya rusak begitu saja, namun itu ada sebabnya. Bisa kapasitor resonannya kering. Jadi banyak penyebab ya teman-teman. Intinya kita masih belajar ya, karena kerusakan yang ditemukan setiap hari itu berbeda-beda ya, tidak selalu sama. Oke,
nggak usah repot-repot cara melepasnya. Jadi kita lepas dengan heatsingnya sekalian teman-teman. Nah seperti ini. Oke, coba kita ukur kembali teman-teman. Apakah masih bunyi? Oke. Oh, maaf. Bener teman, memang benar-benar resot ya. Sekarang tanpa dari transistor horizontal, kita nyalakan saja TV-nya teman-teman. Kita nyalakan coba. Oke. Tuh. Dan lampu standby-nya itu langsung menyala teman-teman ya. Lampu standby langsung menyala. Itu artinya sudah tidak ada beban berat lagi yang ditanggung derita oleh TV ini teman-teman. Oke, sekarang kita cek kembali tegangan B+ di skala 300 ya, seperti ini. Itu di kolektornya. Nah, di situ terbaca teman-teman ya. Terbaca 115 volt. Oke. Sekarang kita coba ganti transistor horizontalnya teman-teman. Kita coba ya. Tetapi ada baiknya sebelum kita melakukan penggantian transistor horizontal, kita cek dulu kapasitornya ya teman-teman, agar lebih pasti dan nanti tidak terjadi pengorbanan ya teman-teman, agar tidak terjadi pengorbanan. Jadi kita lepas saja seperti ini. Oke, kita cabut teman, kita cabut dari bawah. Oke, kita cabut seperti ini. Oke ya, ini kapasitornya menggunakan 732 ya. Sekarang kapasitornya kita ukur terlebih dahulu, apakah ini normal. Jadi sesuai dengan tulisan yang ada di situ tertera 732, maka terbaca 728. Jadi ada sedikit penurunan 0,4. Tapi menurut saya ini masih bagus, masih layak dipakai. Oke, jadi ini saya anggap normal. Kemudian kita pasang kembali sahabat semua di sini. Oke ya teman-teman. Kita pasang kembali. Oke, setelah terpasang, kita pasang kembali transistornya. Di sini saya menggunakan J6810 ya teman-teman. Ini J6810 sudah teruji baik ya. Pokoknya kualitas paling oke lah. Oke, kita coba pasang saja. Pemasangan seperti biasa masih di bawah PCB. Kita pasang saja di bawah PCB, sobat. Oke, seperti itu. Jadi nanti jika TV ini sudah normal, baru kita pindahkan ke posisi semula. Oke, setelah terpasang, mari kita coba langsung kita tes. Kita lihat dampaknya sambil kita pegang ya teman-teman. Jika ini nanti panas, maka cepat kita lepaskan colokan listriknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya,
Oke, kita ulangi lagi. Berisik, ada mobil lewat. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Nyalakan sambil perhatikan. Kita tekan tombol powernya kembali. Nah, maka terlihat ada percikan di sini. Itu menandakan kerusakan pada playbacknya teman-teman. Jadi kita harus berganti playbacknya terlebih dahulu.